Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal yang pertama. Nah, kita diminta untuk memberikan pendapat apakah kita agree or disagree dengan pernyataan berikut ya. Yang pertama dikatakan suatu perusahaan yang mengalami constant return to scale itu memiliki U-shape long run average cost curve ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Yang dimaksud dengan U-shape ini sebenarnya saya nggak tahu juga soalnya masuk ke dalam subbab chapter ini, tapi sebenarnya kita belum belajar tentang U-shape segala macam ya. Tapi yang jelas ketika teman-teman mendengar kata U-shape U-shape cost ya, U-shape apa average cost ini, itu tuh sebenarnya mau bicara tentang seperti ini nih. Jadi average cost-nya itu seperti berbentuk U gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, tetapi yang dimaksud dengan constant return to scale itu sebenarnya bicara bahwa average cost itu sama dengan marginal cost. Oke. Nah, biasanya kalau kalian dapat kurva seperti ini nih ya, average cost seperti ini, nah biasanya seperti ini nih teman-teman. Saya mau coba gambarkan. Jadi misalnya ini adalah kurva marginal cost-nya, ini adalah kurva average cost-nya. Nah, ini biasanya yang sering kalian dapat tuh seperti ini gambarnya di buku. Nah, tetapi dibilang bahwa dia itu constant return to scale. Nah, constant return to scale adalah AC sama dengan MC. Nah, selalu, always. Nah, pertanyaannya apakah ini selalu mengalami constant return to scale? Lihat aja, ada saatnya dia AC itu, di sini kita bisa lihat bahwa daerah sini ya, itu AC lebih besar dari MC, sedangkan di sini MC lebih besar dari AC. Oke, hanya di sini AC sama dengan MC kan? Nah, berarti bisa kita simpulkan bahwa pernyataan ini salah. Yang benar adalah kalau AC sama dengan MC, logikanya sih fungsi total cost-nya seperti ini, teman-teman. Total cost-nya adalah 5Q gitu ya. Jadi, seperti variabel total cost-nya hanya variable cost, tidak ada unsur fixed cost, dan ini kan berarti average cost-nya kan TC bagi Q 5 ya. Marginal cost-nya turunan total cost terhadap Q juga 5. Nah, maka kita dapat nih average cost sama dengan marginal cost selalu 5, atau nanti bentuk kurvanya jadi seperti ini. Nih, AC sama dengan MC. Seperti itu, teman-teman. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwa yang A itu salah ya. Harusnya dia bentuknya itu flat ya, bukan U-shape. Nah, terus yang B, a firm suffering loss in the short run will continue to operate as long as total revenue at least cover fixed cost. Ya, apakah betul bahwa perusahaan yang rugi di jangka pendek akan tetap beroperasi selama total revenue-nya itu lebih besar dari fixed cost? Salah ya. Tadi kita udah lihat bahwa perusahaan itu tidak akan shutdown kalau total revenue-nya itu lebih besar dari total variable cost. Jadi yang di-cover bukan fixed cost-nya. Fixed cost itu harus di-cover. Lo di jangka panjang udah nggak ada kok. Nah, tetapi yang harus di-cover itu adalah total variable cost-nya, baru dia mau beroperasi. Oke. Nah, ini ada pernyataan C sama D, silahkan teman-teman coba jawab ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke soal nomor 2 ya. Eh, nanti teman-teman kalau ngerjain soal gini harus dibaca ya, tapi intinya saya langsung aja cepet. Kan dibilang bahwa harga outputnya Ajax sebagai competitive firm, itu dia harga outputnya $5 ya. Lalu dia mendapatkan output yang memaksimumkan profit juga sebesar 20.000. Jadi 5 dan harga sebesar $5 dan output sebesar 20.000 unit bisa kita sebut adalah harga dan kuantitas yang memaksimumkan profit. Nah, karena TR itu adalah P kali Q, maka dapatlah revenue itu adalah sebesar $100.000. Nah, selanjutnya kita berarti kan kalau disuruh, intinya kan inti dari pertanyaan adalah should this firm shut down immediately in the short run or not? Nah, berarti ini merujuk pada kita harus tahu dulu dia itu rugi atau untung. Kalau untung udah pasti nggak shutdown. Kalau rugi tergantung apakah dia itu penerimaannya itu bisa mengcover variable cost atau enggak. Nah, berarti logikanya ini kita disuruh nyari profit dan total variable cost. Nah, masalahnya profit itu TR kurang TC, kita butuh unsur fixed cost di sini kan. Karena TC itu adalah fixed cost tambah variable cost. Nah, pertama-tama kita cari dulu fixed cost-nya ya. Fixed cost itu berarti berkaitan dengan input yang tetap yaitu capital. Di sini dikatakan bahwa fixed factor of production-nya itu sebesar $300.000 berupa building. Oke. Nah, ingat $300.000 ini bukan biayanya dia aja. Karena dia itu kan bisa dibilang bahwa dia itu sebenarnya $300.000 ini capital kepunyaan dia. Tapi ingat sebenarnya yang menjadi fixed cost itu adalah interest kayak apa ya, interest rate-nya, risk-nya dari capital yang dia punya, atau opportunity cost dari capital-nya gitu. Makanya 300.000 ini dikalikan 10%.
Jadi bisa dibilang bahwa risiko kehilangan kalau building ini hilang kan di 10% ya, berarti 10% dari 300.000, hasilnya adalah $30.000. Nah, berarti dapat fixed cost-nya 30.000. Nah, berarti di sini kita bisa mencari total variable cost. Di sebelumnya dikasih tahu bahwa total cost-nya, full economic cost, ini mencakup opportunity cost juga, itu adalah 120.000. Ya, berarti 120.000 itu sebagai total cost, fixed cost-nya itu adalah 30.000. Maka total variable cost adalah 90.000. Nah, di sini kita udah bisa lihat bahwa TR lebih besar dari TVC. Sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dia itu tidak akan shutdown atau tetap beroperasi. Dan kalau kita lihat profitnya itu min 20.000. Nah, intinya perusahaan itu tidak akan shutdown atau tetap beroperasi karena kerugiannya itu belum mencapai 30.000 atau lebih besar. Kalau seandainya kerugiannya itu lebih besar dari fixed cost, itu berarti total revenue bakal di bawah total variable cost. Nah, berarti perusahaan baru akan mengalami shutdown ya. Seperti itu. Oke. Jadi intinya kita cek aja apakah total revenue lebih besar dari total variable cost atau tidak, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau seandainya dia bakal shutdown, logikanya kan revenue-nya 100.000. Nah, berarti total variable cost-nya itu pertama dia harus di atas 90.000. Kayak gitu. Taruhlah misalnya 100.000 ya, berarti dia min 30.000. Benar ya, berarti kalau kerugiannya di atas 30.000 baru dia shutdown. Oke. Nah, ini soal nomor 3 juga, ini soal yang tidak sulit. Intinya dari informasi total revenue, total cost, dan fixed cost dari ini ada perusahaan A sampai F. Kita diminta untuk melihat bagaimana kondisi di jangka pendek dan jangka panjang. Ya, kalau jangka pendek itu pilihannya dua, beroperasi atau shutdown. Kalau di jangka panjang itu exit atau entry atau expand ya. Nah, kalau dikasih tahu TRTCFC, maka langsung kita bikin profit dan variable cost. Kenapa kita cari profit? Karena kalau di jangka panjang, profit itu langsung analisisnya. Kalau kurang dari 0 exit, kalau lebih dari 0 itu bakal expand. Nah, tapi kalau di jangka pendek, dia lihatnya kalau profit operasi rugi, dilihat dulu apakah TR lebih besar dari VC atau enggak, kayak gitu kan. Nah, berarti ya udah ya, teman-teman bikin tabel, bawahnya bikin profit. Profit itu tinggal TR kurang TC ya, dapat. Terus variable cost itu rumusnya apa? Kalau kita tahu kan total cost adalah fixed cost tambah variable cost. Nah, berarti variable cost adalah total cost dikurang fixed cost. Nah, dapatlah variable cost seperti itu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang udah pasti rugi itu yang profitnya di bawah 0, yaitu perusahaan A, C, dan F. Nah, maka perusahaan A, C, dan F itu udah pasti dia di long run dia exit ya. Jadi perusahaan F lalu perusahaan C dan A itu udah pasti exit di long run. Nah, tapi kalau di short run gimana? Nah, kalau di short run lihat aja apakah total revenue lebih besar dari total variable cost atau tidak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa revenue 5.000, variable cost 4.000. Nah, berarti yang F ini dia tetap beroperasi di short run karena revenue-nya lebih besar dari variable cost kan. Nah, tetapi untuk perusahaan C dan A, kita bisa lihat bahwa revenue-nya itu di bawah variable cost nih. 2.500 kan di bawah 3.000. 500 juga di bawah 650. Nah, makanya untuk A dan C itu dia bakal dia bakal selain exit di long run karena rugi, dia juga bakal shutdown di jangka pendek. Seperti itu. Nah, terus yang udah pasti beroperasi di short run dan entry itu kalau dia positive profit, yaitu yang perusahaan B, D, dan E. Perusahaan B dan D, karena dia profitnya 500 sama 500. Maka dia udah pasti beroperasi di short run dan entry atau ekspansi di long run. Nah, perusahaan E itu pertama-tama total revenue-nya itu di atas variable cost. Maka di short run dia pasti beroperasi. Nah, tapi bagaimana di jangka panjang? Nah, kan dia itu zero profit ya. Nah, ini sebenarnya mungkin ada dua versi ya, kalau apakah dia itu bisa entry atau exit. Nah, teman-teman boleh beranggapan kalau di jangka pendek kan dia udah pasti dia beroperasi ya. Karena udah pasti kalau profitnya 0, revenue-nya mengcover variable cost. Nah, tapi di jangka panjang nih yang susah. Nah, saya lebih suka menyebut uncertain aja. Karena bisa aja seperti ini. Dia di jangka panjang dia break even point. Mungkin dia kalau nunggu lagi periode waktu tertentu dia mungkin akan profit. Tapi bisa juga nunggu lagi malah rugi. Nah, jadi saya lebih mikir bahwa kalau dia
break even point di jangka panjang itu uncertain. Ya, bisa entry, bisa exit. Artinya bisa ada decision untuk entry exit bukan lagi dilihat dari profit. Kayak gitu aja sih kalau saya ya lihatnya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa coba nih kalau informasinya diubah jadi seperti ini. Oke. Bagaimana kalau revenue-nya dan cost dan fixed cost-nya untuk perusahaan A sampai F seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke soal yang terakhir kita bahas adalah soal nomor 4. Nah, kita dikasih data fixed cost dan variable cost. Kalau key-nya 0 sampai 6. Nah, ini benar ya bahwa fixed cost itu bakal tetap ya, nggak akan berubah ya. Berapapun key-nya, fixed cost tetap 12. Nah, variable cost-nya itu yang berubah. Nah, sekarang harga output-nya itu $7. Yang ditanya adalah berapa banyak output yang bakal diproduksi oleh perusahaan. Lalu berapa revenue-nya, berapa cost-nya, dan apakah dia beroperasi atau shutdown di jangka pendek, dan bagaimana di jangka panjang. Nah, ketika ditanya how many units of output will this firm produce, ingat, ini adalah asumsinya pasar persaingan sempurna yang ingin memaksimumkan profit. Jadi kita akan cari kuantitas yang memaksimumkan profit. Lagi-lagi saya mau tegaskan bahwa memaksimumkan profit itu nggak selalu dapat profit ya, bisa jadi dia rugi. Tapi kalaupun rugi, dia bisa dibilang rugi minimum. Ya, kalau misalnya pilihannya perusahaan itu rugi dari min 7 sampai min 42. Nah, berarti kan min 7 ini sebagai rugi minimum. Jadi min 7 ini bisa juga kita sebut sebagai profit maksimum kan. Seperti itu. Jadi nanti jangan kaget kalau ternyata dapat hasilnya rugi semua ya. Ini kan yang ada di soal ya, informasi output, fixed cost dan variable cost. Nah, berarti ini tinggal dijumlahin untuk dapat total cost ya. Jadi ini 12, 17. Ya, kita tinggal jumlahin aja fixed cost tambah variable cost-nya. Ini 21, 26, 32, 40 sama 50 gitu ya. Nah, terus kan profit itu TR kurang TC. Nah, bagaimana nyari profitnya? Kita mesti tahu TR-nya. Nah, TR itu kan P kali Q. Nah, di sini dibilang bahwa harga output $7. Nah, berarti kita tinggal kalikan 7 dengan 7 kali output. Misalnya 7 kali 0 itu 0, ini 7. Nah, dan seterusnya. Kayak gitu untuk mendapatkan total revenue ya. Jadi 7 dikalikan dengan Q-nya, atau P kali Q. Nah, maka kita bisa mendapatkan besarnya profit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ternyata loss terus. Nah, berarti kita cari loss minimum. Dan ternyata kita lihat bahwa loss minimum itu tercapai di min $4. Maka bisa kita simpulkan bahwa perusahaan akan memproduksi di 4 unit barang, karena dia akan mendapatkan profit maksimum berupa loss minimum sebesar min $4. Nah, kita lihat dulu nih, kondisi terbaiknya loss minimum itu min $4 itu ketika TR-nya 28, variable cost-nya 20. Nah, berarti total revenue lebih besar dari variable cost, sehingga dia tetap akan beroperasi sekalipun mengalami kerugian sebesar $4, di mana kerugian $4 ini adalah kerugian minimum. Nah, tetapi di jangka panjang sudah jelas karena dia rugi, berarti dia akan exit dari industri. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang teman-teman bisa mengerjakan untuk soal yang serupa ya. Informasinya ada yang diganti, silakan kerjakan seperti itu ya. Apakah dia akan beroperasi atau shutdown di jangka pendek, dan bagaimana di jangka panjang, dan jelaskan jawabannya. Yang penting kalau ditanya output-nya berarti carilah output yang memaksimumkan profit. Oke, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.